Haleluya, puji nama Bapa kita Tuhan Yesus Kristus. Dan selamat pagi, Kamis pagi hari ini tanggal 23 Januari 2025. Waktu berjalan terus minggu depan, berarti tinggal seminggu lagi. Sudah tanggal 30, 31 minggu depan. Waktu begitu cepat. Berarti yang saya suka sebut tanggal hari, begitu cepat minggu-minggu lalu. Begitu cepat, tanpa terasa. Oleh itu mari kita mau lebih mempercepat cinta kita kepada Tuhan, sehingga hari demi hari kita makin dewasa di dalam Dia, makin cinta Yesus. Supaya Tuhan satu-satunya juru selamat kita, tidak ada yang lain, hanya Yesus. Firman Allah kita membaca rutin tiap pagi perjanjian lama, supaya kita makin lebih mengerti akan firman Tuhan. Di sana terjadi kekacauan, saling bunuh, saling bakar. Bicara pembakaran dari dulu, zaman dulu saling bakar. Kacau di Israel, saudara. Lihat Simri membakar istana raja, saudara. Coba nanti kita baca, dan harinya mati. Jadi saling balas membalas tuh dari dulu sudah ceritanya begini. Artinya kalau ada dosa, tidak ada damai sejahtera, tidak ada sukacita. Yang adanya di dalam Dia, Yesus Kristus. Itu saya, Pastor Yakub Rahmat, akan menyanyikan pujian ini. Tak lain saja Tuhan, di dalam buku Tabernakel Glory nomor 305. Tak lain saja hanya di dalam Yesus bisa sucikan, amin, haleluya, hati sungguh, amin, haleluya. Dalam pencobaan, Tuhan Yesus satu-satunya penolongku, haleluya. Tak lain hanyalah Tuhan Yesus, hanyalah Tuhan Yesus, amin. Tak lain hanya Tuhan Yesus, amin, haleluya. Tak lain saja, amin, haleluya, bisa sucikan, amin, haleluya, hati sungguh, amin. Terima kasih Tuhan. Dalam pencobaan, haleluya, Tuhan Yesus tolong, amin, haleluya. Tak lain saja Tuhan Yesus, haleluya. Tak lain saja, amin, haleluya. Dalam 1 Petrus pasal yang pertama ayat 3, demikian firman Tuhan, dan keempat, terpujilah Allah dan Bapa kita Tuhan Yesus Kristus, yang karena rahmat-Nya yang besar telah melahirkan kita kembali oleh kebangkitan Yesus Kristus dari orang mati kepada suatu hidup yang penuh pengharapan untuk menerima suatu bagian yang tidak dapat binasa, yaitu di surga, yang tidak dapat cemar dan yang tidak dapat layu, yang tersimpan di surga bagi kamu. Itulah janji Tuhan Yesus bagi kita semua, haleluya. Di dalam dunia ini penuh dengan rasa cemas, tidak damai di dalam dunia. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus ada damai sejahtera sempurna, amin. Ya Tuhan, punya mula kebesaran dan kejayaan, kehormatan, kemasyuran, dan keagungan. Dia segala yang ada di langit dan di bumi. Ya Tuhan, punya mula kerajaan, dan Engkau yang tertinggi itu melebihi segala-galanya sebagai kepala. Sebab kekayaan dan kemuliaan berasal daripada-Mu, dan Engkau-lah yang berkuasa atas segala-galanya. Dalam tangan-Mu lah kekuatan dan kejayaan. Dalam tangan-Mu lah kuasa membesarkan dan mengokohkan segala-galanya. Sekarang ya Allah, kami bersyukur kepada-Mu.
dan memuji nama-Mu yang agung itu. Terima kasih Tuhan. Sucikanlah hatiku Bapa, mulutku, pikiranku. Pagi ini mau baca firman Tuhan. Ampunilah semua dosa salahku ya Bapa. Tuhan Yesus juru selamatku. Dalam nama Tuhan Yesus, kami pagi ini siap untuk baca firman-Mu. Di selalu terjadi kekacauan, tapi di dalam nama Yesus ada damai sejahtera, sukacita. Jauh dari dosa, tapi hidup di dalam kebenaran Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus berfirman pagi ini, kami siap baca firman Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah berdoa mengucap syukur. Haleluya. Amin. Amin. Selamat pagi. Salam damai sejahtera di dalam cinta kasih dari Tuhan Yesus. Surat Petrus yang pertama saya baca tadi, ayat yang ketiga. Terpujilah Allah dan Bapa Tuhan kita Yesus Kristus, yang oleh karena rahmat-Nya yang besar telah melahirkan kita kembali. Amin. Kita menjadi lahir kembali, lahir baru, ciptaan di dalam Tuhan. Seperti yang saya katakan, tahun baru kaitan dengan ciptaan yang baru. Supaya kita tidak boleh menggunakan sifat karakter lama. Harus berubah, saudara. Harus berubah. So, kalau ditanya, berapa lama jadi orang Kristen? Masih hidup dalam kehidupan yang lama. Karakter lama kita buang. Karena Yesus sudah bangkit, katanya firman Tuhan. Kebangkitan Yesus Kristus. Dan terhormati berarti mati terhadap dosa. Sifat-sifat lama kedagingan ini harus mati, saudara. Yang hidup adalah keilahian di dalam kehidupan kita. Karakter Kristus berpancar, bersinar. Seperti dalam Filipi pasal 2 ayat 15. Supaya kita percaya di antara dunia yang penuh dengan kegelapan ini, supaya mereka bertobat datang kepada Yesus. Karena kita datang kepada suatu kehidupan yang penuh pengharapan di dalam Yesus. Untuk menerima suatu bagian yang tidak dapat binasa, yang tidak dapat cemar, dan yang tidak dapat layu, yang tersimpan di surga bagi kamu sekalian. Amin. Jadi Tuhan surga. Itu saya atas kemurahan Tuhan pagi malam bersama Bapak Ibu dengan setia untuk melakukan perkara-perkara surgawi. Supaya nanti apa yang kita kerjakan tersimpan di dalam kerajaan surga. Amin. Terpujilah Bapa kita Tuhan Yesus. Mari kita kembali kepada firman tiap pagi. Kita baca perjanjian lama supaya kita makin mengerti peristiwa terjadi dalam keadaan dunia dari dulu saling bakar-membakar. Ternyata ada, saudara ya. Ada di dalam 1 Raja pasal 16. Mari kita mau baca. Dari 15 sampai 20 biar pendek, tapi yang penting kita ngerti firman Tuhan dan kita makin bertumbuh, makin berakar dan berbuah. Itulah kekristenan. Tahun 2025 sudah saya katakan, tahun perkenanan Tuhan. Supaya makin hari kita berkenan kepada Tuhan, layak dibentuk sama Tuhan. Firman Tuhan katakan, Simri Raja Israel dalam tahun yang ke-27 zaman Asa, Raja Yehuda Simri menjadi raja yang memerintah 7 hari lamanya di Tirsa. Sedang rakyat berkemah mengepung Kibron dan termasuk wilayah orang Filistin. Coba ini, hanya 7 hari seminggu Simri, ya, yang sudah membunuh keluarga Baisa. Coba karena semua dosa di Israel tidak ada damai sejahtera. Setelah rakyat yang berkemah itu mendengar orang mengatakan Simri telah mengadakan persekongkapatan dan ia pun telah membunuh raja, maka pada itu juga di tempat perkemahan Israel menobatkan Omri. Nah sekarang Omri, panglima tentara menjadi raja atas Israel. Kemudian Omri dengan seluruh Israel maju dari Gibeon dan mereka mengepung Tirsa. Sesudah Simri melihat bahwa kota itu telah direbut, masuklah ia ke dalam puri istana raja, lalu membakar istana raja itu, sedang ia sendiri ada di dalamnya dan mati. So, coba ini kacau, saudara. Terjadi tidak ada damai di Israel. Antar raja saling berebut. Karena apa? Enggak ada takut akan Tuhan. Hatinya hanya diisi dengan suara-suara iblis. Hatinya tidak ada firman, kosong. Seperti hukum Paskal pernah berkata, sewaktu Paskal dia jago ilmu fisika. Dia akhir masa hidupnya dia berkata bahwa di dalam hati manusia terdapat kekosongan yang tidak bisa diisi oleh siapapun kecuali oleh Sang Pencipta, yaitu firman Tuhan. Maka yang terdapat kekosongan, sudah mati, sudah membakar, nggak ada damai sejahtera, saling balas. Karena apa? Ayat 19, oleh karena dosa-dosa yang telah dilakukannya dengan melakukannya apa yang jahat di mata Tuhan, serta hidup menurut tingkah laku Yerobeam dan dosa Rehoboam yang mengakibatkan Israel berdosa. Semua berdosa.
Inilah hasil risiko konsekuensi dosa dilakukan oleh manusia. Makin dosa, makin penuh dengan murka Allah. Gak ada damai. Ayat 20, selebihnya dari riwayat Simri dan persekempatan yang diadakannya. Bukankah semua itu tertulis dalam kitab sejarah Raja Isa? Semua tertulis, tapi semua tertulisnya tinta-tinta yang tidak ada arti apa-apa, bukan tinta emas. Karena ada dosa, sama dengan Plistenis di Amerika, terjadi kebakaran hutan yang semua pada rasa cemas. Banyak artisasi mati bunuh, dibakar, bukan perang. Dibakar oleh siapa? Oleh api. Firman Tuhan katakan Ibrani 12 ayat 29, Allah adalah api yang menghanguskan, Tuhan berkuasa. Itu atas izin Tuhan. Tuhan tahu gak? Tahu Tuhan tuh. Dia maha tahu kok. Dia maha kuasa, maha segala-galanya. Berarti Tuhan cinta bangsa Amerika dan Tuhan cinta kita semua. Itu sebagai lambang suatu dunia akan hangus oleh api terbakar. Itu bayangan supaya semua orang di dunia melihat peristiwa itu, berarti itu adalah masalah kita bersama. Supaya kita takut sama Tuhan. Karena itu sebagai contoh. Nanti dunia Tuhan sanggup membakar dengan api seperti Sodom dan Gomora. Apa yang terjadi bisa terjadi di seluruh umat manusia di muka bumi. Bisa terjadi. Itu kuasa Tuhan. Karena firman Allah dunia akan lenyap. Tapi yang penting di sini, mari kita mau datang kepada Yesus. Udah waktunya kita bertobat. Udah waktunya, seandainya saya di Amerika Serikat, saya minta dia bertobat, seluruh para artis datang. Marilah bukan jadi artis dunia, jadi artis surgawi. Beritakan firman Allah, beritakan kebenaran, beritakan tentang Yesus Kristus, supaya semua orang bertobat, datang kepada Yesus. Hiduplah di dalam kebenaran firman Allah. Karena tidak ada pribadi yang lain dalam hidup kita, hanya Tuhan Yesus, satu-satunya Tuhan Juru Selamat. Ini terjadi kebakaran, dibakar, tidak ada damai. Ada kebakaran, ada kematian. Tidak ada hidup yang kekal di dalam Yesus, tapi hanya di dalam Dia, Yesus, ada hidup yang kekal. Saat ini kesempatan kita mau bertobat. Selagi kita sehat, selagi tahun kita hidup di dalam tahun yang baru. Mari, tahun 2025 sudah saya katakan ada tahun perkenanan Tuhan. Biar hidup ini berkenan di hati Tuhan. Bertobat, datang kepada Yesus, sebab hanya Yesus satu-satunya Tuhan Juru Selamat kita. Tuhan memberkati kita semua. Allah hanya Tuhan Yesus. Amin, haleluya. Hanyalah Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Bisa sucikan, amin, haleluya, hati sungguh, amin, haleluya. Dalam pencobaan, di dalam dunia penuh dengan cobaan, tapi larilah pada Tuhan Yesus. Hanyalah Tuhan Yesus satu-satunya Juru Selamat kita. Amin. Tuhan memberkati engkau, amin, haleluya, dan melindungi engkau. Terima kasih Tuhan. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia, amin, haleluya. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Bapa kami yang di surga, dikuduskan namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Amin, haleluya. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Tuhan memberkati kita semua. Tuhan jaga lindungi kita seperti dalam Wahyu pasal 3 ayat 10. Karena kita ikuti Tuhan tekun, kita taat kepada firman Allah, maka janji Tuhan akan lindungi setiap kita dari pencobaan yang akan menimpa seluruh umat manusia di muka bumi. Seperti peristiwa kebakaran Israel itu pencobaan, tapi bertobat, datanglah kepada Yesus, hiduplah benar di hadapan Tuhan.
Kalau benar di hadapan Tuhan menyenangkan hati Tuhan, hidup yang selaras dengan firman Tuhan, maka Tuhan akan kembali kepada kita. Penyertaan yang sempurna menyertai rumah tangga kita diberkati. Pelayanan kita diberkati. Apa yang kita kerjakan ada penyertaan Tuhan, ada berkat damai sejahtera Tuhan Yesus bersama kita. Iman dan amin.